Kisah Rasul 5 ayat yang pertama, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu juga tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang baru kita baca adalah satu peristiwa yang cukup dramatis, cukup tragis pada waktu gereja mula-mula bangkit. Dari sekian peristiwa yang spektakuler pada waktu kebangkitan gereja Tuhan, terselip satu peristiwa yang sangat tragis, yaitu kematian suami istri, yaitu Ananias dan Safira. Jadi di tengah situasi yang hingar-bingar, di tengah situasi yang sangat dramatis, di mana Allah menyatakan kekuasaannya pada waktu gereja mula-mula bangkit, terselip sebuah cerita tentang sepasang suami istri yang kemudian mati, gitu ya. Dan saya yakin Anda dan saya pasti sangat hafal dengan cerita ini, bagaimana pada waktu itu dikatakan di sebelumnya bahwa mereka menjual semua milik kepunyaannya dan meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul, gitu ya. Bahkan kalau Anda lihat di pasal yang keempat ayat yang terakhir, di sana juga dikatakan ada seorang Yusuf yang disebut dengan Barnabas, yang adalah seorang Lewi yang menjual juga tanahnya dan meletakkan hasil penjualannya di bawah kaki rasul-rasul. Dan kemudian ada suami istri ini, yaitu Ananias dan Safira, yang mereka melakukan hal yang sama. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka menahan sebagian. Kata sebagian di sini tentunya bukan sekedar 10% atau 20%, tentunya jauh lebih banyak dari itu. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka menahan sebagian itu, dan waktu Petrus bertanya, apakah dengan harga segini kamu menjualnya? Dan mereka suami istri ini secara bersengkongkol bersama-sama menyatakan bahwa begitulah hasil dari penjualan itu, mereka menahan sebagiannya. Dan Petrus berkata, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Dan kemudian kita tahu ceritanya bagaimana Ananias dan kemudian istrinya Safira meninggal pada waktu itu juga. Dan itu membuat ketakutan banyak pada gereja Tuhan. Dan dikatakan rasul-rasul mengadakan majak mujizat atas nama Tuhan pada waktu gereja mula-mula, gitu ya. Di sini kita melihat ada satu aspek, ada satu sisi yang terjadi pada waktu kebangkitan gereja mula-mula. Gimana pada waktu itu terjadi suatu korban lah, boleh dibilang casualties, di mana ada dua orang yang mungkin mereka punya hati untuk memberi, yang mereka melihat banyak orang melakukan sesuatu untuk memberi pada rasul-rasul supaya semuanya mereka tidak kekurangan. Rasul-rasul membagi semuanya sehingga semua jemaat Tuhan berkecukupan dan jumlah mereka semakin hari semakin dipertambahkan. Mungkin Ananias dan Safira dalam hatinya ada satu keinginan memberi, tetapi di pihak lain dia ingin tetap menguasai itu. Bahkan Petrus berkata, bukankah tanah itu milik kepunyaanmu, dan setelah kamu jual, hasilnya pun ada dalam kuasamu. Jadi gereja Tuhan waktu itu, atau Petrus khususnya sebagai rasul, dia tidak memaksa umat Tuhan untuk melakukan pemberian itu, gitu ya. Semua dilakukan dengan sukarela, semua dilakukan dengan suatu sukacita. Tetapi Ananias dan Safira ini mencoba mendustai Allah dengan cara dia memahan sebagian dan menganggap itu adalah seluruh yang sudah dia jual, gitu ya. Kita tidak pernah tahu pasti apa motivasi di balik ini semua. Mungkin dia berpikir bahwa karena semua orang memberi seluruhnya, maka gengsi kalau dia tidak melakukan itu juga, gitu ya. Dia biar semua orang melakukan itu dan dia ikut-ikutan melakukan itu, tetapi kemudian hatinya ingin mengambil sebagian bagi dirinya sendiri, gitu ya. Dari sini kita akan melihat ada dua hal yang menarik, ada dua hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Pada saat ada suatu kebangkitan di sana, ada satu kegerakan pada gereja Tuhan, gitu ya. Yang pertama adalah di sana pada saat ada seseorang yang ingin kerinduan memberi, gitu ya. Kerinduan memberi menjadi sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Kerinduan memberi menjadi sesuatu yang memang harus datang dari hati, bukan semata-mata karena ingin pamer di depan orang lain, bukan semata-mata karena ingin tren, gitu ya. Kalau saya perhatikan Ananias dan Safira, mungkin dua orang suami istri itu melihat semua orang melakukannya dengan memberi seluruhnya, dan dia berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa menahan sebagian dan kemudian kita mengaku itu dia memberi seluruhnya sehingga kita sama seperti orang lain, dan itu mengakibatkan sesuatu yang fatal pada mereka, yaitu mereka mati, gitu ya. Jadi memberi sesuatu itu menjadi sesuatu yang harus datang dari dalam karena kita mengasihi Tuhan. Itu memberi sesuatu harus datang dari dalam karena kita ingin bertanggung jawab bersama-sama supaya pekerjaan pelayanan Tuhan dimajukan, gitu ya. Ini hal pertama yang menarik yang saya perhatikan dari Ananias dan Safira ini. Bukan untuk pamer, bukan untuk menunjukkan sesuatu yang kalau orang lain bisa maka saya juga bisa, bukan itu. Tetapi semata-mata karena datang dari dalam hati, gitu ya. Dan selalu kata firman Tuhan bahwa apabila ada sesuatu yang kita lakukan bukan dari sepenuh hati kita,
maka itu semua menjadi sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan apa yang disembunyikan itu semua nyata di hadapan Allah, dan Allah menyatakan semuanya melalui Petrus, sehingga Petrus tahu kalau Ananias dan Safira menyembunyikan sebagian dari hasil penjualan itu. Gitu ya. Itu hal pertama yang kita pelajari dari kasus ini. Hal yang kedua adalah tentang suatu kegerakan. Di sini sekali lagi bahwa kegerakan itu menjadi sesuatu hal yang datang dari tiap-tiap individu masing-masing. Gitu ya. Seseorang memberi, seorang melakukan sesuatu untuk melibatkan diri dalam sebuah kegerakan karena ada sesuatu yang mendorong dia dari dalam, sehingga dia ikut berkontribusi, sehingga dia ikut melakukan sesuatu supaya kegerakan Tuhan semakin terjadi, gitu ya. Tetapi yang terjadi dengan Ananias dan Safira di sini, dia tidak ada sesuatu dalam hatinya yang menggerakkan dia untuk melakukan semuanya. Mungkin dia hanya ikut-ikutan, gitu ya. Dan kegerakan itu tidak datang karena situasi. Kegerakan itu tidak datang karena kita ikut-ikutan kegerakan yang orang lain sedang lakukan. Tidak, tapi kegerakan itu datang dari dalam karena dorongan Roh Kudus. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan dari cerita ini bisa memberi masukan buat kita semua. Mari memberi dengan sukacita, mari memberi dengan penuh ucapan syukur, karena Allah yang terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi kita, dan kita memberi pada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Gitu ya. Bukan berapa jumlahnya, tidak perlu ada yang kita perlu pamerkan. Firman Tuhan katakan, kalau kamu memberi, biar tangan kirimu jangan tahu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Gitu ya. Dan yang kedua, kegerakan itu bukan datang karena kita ikut-ikutan, tapi kegerakan itu datang karena dari dalam, digerakkan oleh Roh Kudus. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.